Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin serta ridhonya kita semua dapat berkumpul dalam bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, yakni pada acara webinar Ramadan bersama Bismillah Network. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya serta umatnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali ya pada webinar Ramadan tahun 1443 Hijriah bersama Bisbat Network. Nah, tepatnya di episode ke-7. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan itu oleh saudara Angga dan Fatra Setia mengenai Introduction to OSDF. Sebelum masuk ke materi ya, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, sekaligus membuka acara pada kesempatan kali ini yang akan dibawakan oleh Ananda Susilo Adi Nugroho. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Yusi Nur Halimah yang telah memberikan waktu untuk membacakan doa untuk pembukaan di webinar kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat dipermudah Allah urusannya, dilancarkan segala apa yang kita kerjakan, dan semuanya aman-aman saja. Baik ya dari sisi kesehatan kita, rezeki kita, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi al-hadi siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila iza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang maha pengasih dan penyayang, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah ya Allah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala semacam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang maha pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kehilafan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat,
Sudilah Engkau ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah. Hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada saudari kami Yusi Nur Halimah. Ya Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Susilo Hadi Nugroho yang telah membacakan doa pada pagi hari ini. Semoga Allah mengabulkan segala hajat dan permohonan kita ya di pagi hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ya kalau begitu kita masuk ke agenda utama kali ini, yakni penyampaian materi dari saudara Anggada Prasetya. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang telah memanjangkan umur saya sehingga saya bisa mengisi webinar Ramadan di episode 7 kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada orang tua saya yang udah membesarkan saya sampai detik hari ini. Dan terima kasih juga kepada guru-guru saya yang telah mengajarkan banyak ilmu dari guru-guru TK sampai guru SMK saya. Dan terima kasih juga buat CEO Bestped Network, Bapak Muhammad Danuyuto, yang telah menerima saya menjadi anak mondok di Bestped Network ini. Pada hari ini materi yang akan saya bawakan yaitu Introduction OSPF. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angga Dapa Prasetya, asal dari Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Alamat sekarang di Karawaci, Tangerang, Banten. Untuk pendidikan formal saya lulusan dari SMKN 1 Majalaya, tepatnya di jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Untuk pendidikan informal saya, saat ini saya sedang menjalankan program pendidikan anak mondok di Bestped Network. Untuk email saya bisa dilihat anggadapa@gmail.com. Jika habis webinar ini ada urusan apapun, boleh di chat langsung, email langsung di anggadapa@gmail.com, atau boleh follow IG saya atau chat IG saya di @angga_dprstya. Bisa juga di Telegram. Insya Allah jika teman-teman ingin menchat saya akan berusaha sebisa mungkin untuk membalasnya. Untuk pengalaman saya selama di Bestped Network ini, yang pertama saya pernah melakukan penting perangkat di Badan Siber dan Sandi Negara. Yang kedua di PT Arjuna Sinatria Amarta ini saya melakukan beberapa tugas ya, beberapa asesmen jaringan. Dan yang ketiga di PT Bank CIMB Niaga pada Februari 2022 melakukan rollout PC ya, melakukan tugas atau asesmen. Nah, dan yang terakhir pengalaman saya itu ya bulan kemarin, pada bulan Maret 2022 saya menjadi instruktur untuk mengajar network esensial di SMK Telkom Makassar.
Mungkin cukup buat pengalaman saya. Kita lanjut ke agenda yang akan saya bahas nanti pada webinar episode 7 hari ini. Yang pertama ada pengenalan routing. Apa itu routing? Yang kedua akan sedikit menjelaskan tentang OSPF, tentang serba-serbi OSPF itu apa. Dan yang ketiga, OSPF, DR, dan BDR election, pemilihan DR dan BDR. Dan agenda yang selanjutnya ada OSPF metric, 5 OSPF, paket type, tipe paket, jenis. Dan yang selanjutnya ada jenis LSA, ada jenis operational state-nya itu gimana untuk OSPF itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada tipe-tipe router serta area. Intinya kita akan membahas serba-serbi OSPF. Dan yang terakhir kita juga akan lab di Cisco Packet Tracer tentang OSPF ini. What is routing? Apa itu routing? Routing. Router. Routing protocol. Sebelum membahas atau masuk ke dalam OSPF itu sendiri, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu routing. Karena akan sangat aneh ketika nggak tahu apa itu routing, kita langsung membahas ke OSPF-nya itu sendiri. Routing. Apa sih itu routing? Routing ini proses untuk transfer paket dari sumber yang berbeda jaringan ke jaringan yang berbeda. Jadi proses untuk transfer paket dari jaringan satu ke jaringan lain atau ke segmen yang berbeda. Bisa kita ambil contoh misalkan untuk IP kelas C 2 168 1.2, sedangkan di sini 192 168 3.2. Nah, untuk kelas C ini 3 oktet pertama misal itu net ID-nya, dan yang terakhirnya itu host ID. Nah, net ID yang berbeda ini tidak bisa langsung terhubung. Nah, untuk menghubungkannya itu harus ada proses routingnya itu sendiri. Proses untuk menghubungkan jaringan yang berbeda ini. Nah, sedangkan router itu perangkat kerasnya yang menghasilkan proses routing tadi. Nah, ini router. Nah, untuk root atau rute arah ini merupakan arah atau dari proses routingnya tadi. Router itu sendiri, tiap interface yang terhubung ke router itu sudah masuk ke jaringan yang berbeda. Jadi routing ini digunakan untuk menghubungkan jaringan atau segmen yang berbeda. Nah, untuk routing protokol, contoh routing protokol, salah satunya yang akan kita bahas kali ini yaitu OSPF, ya, BGP dan RIP dan lain-lain lah. Masuk ke routing protokol. Nah, routing protokol ini dibagi dua ya. Tapi kita akan lebih membahasnya ke dynamic routing protokol. Routing protokol itu ada static. Static ini di mana protokol routing yang si usernya ini menentukan sendiri jalur atau arah routingnya itu sendiri. User yang menentukan. Nah, untuk dynamic routing protocol ini routing protokol yang bisa beradaptasi, yaitu router sendiri yang mempunyai beradaptasi untuk melakukan proses routingan.
Dynamic Routing Protocol ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada Interior Gateway Protocol dan Exterior Gateway Protocol. Nah, untuk Interior Gateway Protocol ini digunakan atau protokol yang menghubungkan antar AS yang sama. AS itu apa? AS itu singkatan dari Autonomous System, yang mana autonomous system ini kelompok network atau sekelompok domain protokol ini yang berada di bawah satu kontrol kepengurusan atau administratif, ya, seperti ISP. Nah, sedangkan exterior gateway protocol atau EGP ini digunakan untuk menghubungkan AS yang berbeda atau menghubungkan ke domain yang berbeda wilayah. Contoh dari interior gateway protocol ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama distant vector protocol dan yang selanjutnya ada link state protocol. Distant vector protocol ini untuk pemilihan jalurnya itu menggunakan jalur yang paling terdekat. Kita coba buat untuk topologinya. Distant vector protocol ini dia akan memilih jalur yang paling terdekat untuk mencapai tujuan. Misalkan dari router 1 ingin ke router 2, jika lewat atas, dia akan melewati 1, 2, 3 hop atau 3 loncatan untuk mencapai ke si router 2 ini. Nah, sedangkan link state protocol dia akan memilih jalur yang paling renggang atau jalur yang ibaratnya lalu lintas datanya itu lancar. Nah, meskipun jarak atau tujuannya itu lebih jauh, misalkan untuk metrik ke atas itu 1, 1, 1. Nah, untuk ke bawah itu 5, 5. Nah, kalau lewat atas itu metriknya itu 3, lewat bawah itu 10 metriknya. Nah, si link state protocol ini akan memilih jalur yang atas karena jalur yang atas ini untuk metriknya itu lebih kecil atau lalu lintas datanya itu lebih renggang. Nah, sedangkan distant vector protocol ini dia akan memilih jalur yang bawah karena dia akan memilih jalur yang paling terdekat untuk menuju ke tujuan meskipun lalu lintasnya itu padat. Analogikan distant vector dan state protokol dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita dari Jakarta ingin ke Bandung. Untuk dari Jakarta ke Bandung ini contoh ada 2 jalur, yaitu misalkan jalur yang pertama menggunakan tol, yang bawah menggunakan jalan raya atau jalan biasa. Nah, jalan raya ini total jarak jauhnya itu misalkan 200 km. Nah, sedangkan tol ini bisa dibilang ambil contoh lebih jauh daripada lewat jalan raya. Nah, kalau si distant vector protokol ini dia akan memilih jalur jalan raya karena jalurnya itu paling pendek. Dia akan memilih jalur yang paling pendek karena 200 km dibanding lewati jalan tol 230 km. Sedangkan si Ringstek dia akan memilih jalan tol. Kenapa? Karena meskipun jaraknya jauh, di tol ini jarang sekali macet. Jarang sekali macet, sedangkan jalan raya ini kadang terhambat macet dan lain-lain. Jadi si Ringstek protokol ini dia akan memilih jalur yang paling renggang atau terbaik buat sampai ke si tujuannya ini. Untuk distant vector protokol ini ada beberapa protokol lagi. Contoh protokolnya ada RIP, ada IGRP,
Untuk EGRP ini dia pengecualian. EGRP ini versi advance-nya atau versi lebih baiknya dari IGRP ini. Nah, EGRP ini campuran kedua dari protokol distant vector dan link state. Nah, untuk link state protokol itu sendiri ada dua, yaitu OSPF dan ISIS. OSPF Open Shortest Paths dan ISIS Intermediate System to Intermediate System. Untuk Exterior Gateway Protocol ini ada satu protokol yaitu BGP, Border Gateway Protocol. Mungkin udah pernah dengar sebelumnya. Kita akan membandingkan antar distant vector routing dan link state routing. Untuk distant vector routing ini bandwidth yang digunakan ini lebih kecil. Karena dia cuman lokal aja, lokal sharing, nggak ada paketnya juga kecil dan nggak ada flooding atau membanjiri seluruh port kecuali port aslinya. Nah, sedangkan link state itu dia menggunakan bandwidth yang lebih besar dibandingkan distant vector karena dia harus selalu loading dan sending paket link state setiap ada update gitu. Perbandingan yang selanjutnya ada based on local knowledge, send it update table based on information from neighbor. Nah, distant protocol ini update table-nya ini berdasarkan si neighbor-nya ini, dia trust atau mempercayai si neighbor-nya ini untuk update table-nya ini. Link state based on global knowledge. Router yang menggunakan protokol link state ini dia mempunyai seluruh map atau peta jaringan yang terhubung ke si routernya ini. Ya, jadi tiap-tiap router yang punya link state routing ini dia mempunyai informasi tiap-tiap router yang ada di jaringan itu sendiri. Nah, dia jadi mempunyai peta full seluruh jaringan, network full peta jaringan. Nah, sama. Untuk yang selanjutnya, untuk distant vector routing ini dia menggunakan algoritma Bellman port. Ini yaitu tadi dia akan mencari jalur yang paling terdekat berdasarkan hop. Sedangkan link state routing ini dia menggunakan algoritma dari si Dijkstra ini, di mana algoritma Dijkstra ini dinamakan SPF atau shortest SPF di atas. SPF shortest paths. Jadi mengambil jalur yang paling renggang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk trafficnya ini lebih kecil lalu lintas datanya karena tadi dia nggak flooding paket tiap ada update, semua paketnya juga kecil. Jadi lalu lintas datanya ini lebih kecil dibandingkan ceiling state. Nah, untuk ceiling state ini dia lebih gede ya, untuk lebih padat dibandingkan distant vector. Converge slowly, good news fast and bad news spread slowly. Nah, konvergensi ini adalah ketika semua table routing berada pada kondisi yang konsisten. Jadi meskipun ada updatean baru, misal ada penambahan baru dari sini routing, nah, semua router yang ada di dalam jaringan ini, routing table-nya ini harus konsisten atau sama, mempunyai informasi yang sama. Nah, untuk si distant vector ini konvergensinya ini lebih lambat dibandingkan link state yang ketika ada penambahan atau update di topologi jaringannya itu dia lebih cepat merespon perubahan yang ada di routing table-nya ini. Nah, si link state ini lebih cepat dibandingkan
si distant vector ini sendiri. Nah, selanjutnya ada count to infinity problem. Count to infinity problem ini adalah kondisi yang terjadi ketika si routing update-nya ini nggak akurat, yang menyebabkan penambahan metric value atau nilai metrik. Nah, contoh R max metrik RIP itu 15 hop count. Nah, ketika biasanya ada masalah di mana ketidakakurasian si routing update ini menyebabkan nilai metrik max-nya itu melebihi batas menjadi 16 dan akan mengakibatkan si routernya ini looping atau lalu down gitu. Nah, untuk link state routing ini dia nggak ada masalah yang kayak gitu lah. Dia tidak ada masalah tentang metrik count to infinity problem seperti contoh RIP ini sih. Looping problem bisa terjadi looping ya seperti tadi, looping di distant vector ini bisa selamanya dan itu akan sangat mengganggu proses pengiriman data. Nah, routing ini untuk loopingnya itu cuma sebentar karena dia penanggulangan untuk loopingnya itu sudah lebih canggih dibandingkan distant vector itu sendiri. Contoh dari distant vector routing ini ada RIP, IGRP. Nah, untuk link state ini tadi sudah dijelaskan OSPF dan ISIS. Ada yang nanya nih, Oh, Mas Angga. oke, ada yang nanya. Iya, Boleh. dari Mas Ehsan nih. Izin bertanya, bagaimana untuk kita memilih jenis routing yang harus kita gunakan di jaringan kita, katanya. Silakan Mas, dijawab Mas. Baik, makasih buat yang bertanya. Untuk Mas Ehsan ya. Mas, gimana sih cara milih jenis routing yang harus kita digunakan di jaringan kita? Itu tergantung kebutuhan kita ya. Misalkan, kalau kita untuk skala lokal, bisa kita menggunakan, nah untuk LAN, itu bisa menggunakan interior gateway protokol, yaitu yang tadi untuk menghubungkan AS yang sama. Bisa boleh pakai RIP, OSPF, ISIS, dan lain-lain. Nah, kalau udah mainnya itu skala WAN atau menghubungkan antar dua site seperti atau menghubungkan antar ISP, Internet Service Provider. Nah, menggunakan routing protokol yang berbeda dari LAN itu sendiri. Bisa menggunakan protokol BGP karena dia BGP ini termasuk ke EGP itu tadi, Exterior Gateway Protocol. Nah, Exterior Gateway Protocol ini protokol yang menghubungkan AS yang berbeda itu sih. Untuk tergantung skalanya, tergantung tempatnya juga. Mungkin itu untuk jawaban bagaimana cara memilih jenis routing yang harus digunakan di jaringan kita gitu. Mungkin bisa dipahami Mas Ehsan. Kita lanjut aja. Lanjut OSPF overview. OSPF. Kita udah masuk ke OSPF. Apa sih kepanjangan dari OSPF itu sendiri? OSPF ini panjangannya Open Shortest Path First. Nah, untuk Open Shortest Path First ini dia menggunakan algoritma buatan Edgar Dijkstra, algoritma Edgar Dijkstra yang dikenal sebagai SPF.
di mana si pemilihan jalurnya ini akan memilih jalur yang paling renggang. Dia akan memilih jalur yang paling terdekat untuk dan renggang untuk mencapai si tujuannya. Nah, untuk administrative distance dari OSPF-nya itu sendiri secara default itu 110. Apa sih administrative distance? Administrative distance ini itu kriteria yang dilihat router pertama kali untuk memutuskan si router ini dapat dipercaya atau tidak. Nah, secara default nilai dari administrative distance si OSPF ini 110. Nah, untuk ISIS itu 115. Secara default OSPF lebih reliable atau lebih dipercaya oleh si router untuk protokolnya itu sendiri. Nah, kalau 0 itu directly connected. Kalau 1 itu static. Nah, semakin kecil nilai dari administrative distance ini, makin kecil, maka semakin dipercaya. OSPF ini menyimpan informasi routing, informasi topologi di 3 tabel yang berbeda. Yang satu neighbor table. Neighbor table ini berisikan informasi mengenai OSPF neighbor atau tetangga yang menjalankan routing OSPF ini. Yang kedua ada topologi table. Topologi table ini menyimpan struktur topologi jaringan si OSPF ini. Nah, dan yang terakhir ada routing table, di mana si routing table ini menyimpan informasi base route atau rute terbaiknya itu ke arah mana. Nah, kita ibaratkan, kita buat topologi terlebih dahulu. Neighbor table tadi dia menyimpan informasi tentang OSPF neighbornya ini di link state database. Database berisikan informasi-informasi atau LSA, link state attachment, menyimpan informasi neighbornya di neighbor table. Nah, untuk topologi table dia menyimpan topologinya ini, struktur topologinya itu poolnya itu gimana. Setelah tiap router itu mendapat pool peta jaringan, peta map network. Nah, setelah menggabungkan juga dengan neighbor table, maka dia akan menjalankan algoritma dari si Dijkstra ini, menjalankan algoritma Dijkstra untuk mencari router terbaik ke tujuan. Nah, disitulah informasi routing table ini, base route tadi disimpan di routing table ini. OSPF DR BDR election atau pemilihan DR dan BDR. Untuk DR BDR ini sendiri, DR singkatan dari Designated Router. Sedangkan untuk BDR itu backup Designated Router. Nah, kita akan gambarkan dulu topologinya. Topologi pemilihan DR dan BDR-nya ini kita akan gunakan topologi multi akses, yaitu router yang saling terhubung di segmen yang sama. Untuk kriteria pertama yang dipilih menjadi DR dan BDR ini, yang pertama prioritas tertinggi akan menjadi DR. Nah, misalkan priority di router 1, 2, 3, 4. Nah, di router 1 prioritinya itu 10. Di sini
priority-nya itu 9, misalkan di sini 8, di sini 7. Nah, priority atau prioritas yang paling tertinggi akan menjadi DR, yang kedua tertinggi akan menjadi BDR. Ketika priority, misalkan prioritinya itu semua sama, nah gimana cara untuk menentukan DR dan BDR? Misalkan di sini prioritinya sama 10 rata. Nah, kriteria yang selanjutnya yang dipilih menjadi DR dan BDR itu router ID tertinggi akan dipilih menjadi DR dan BDR. Tiap router akan mempunyai router ID. Nah, untuk proses pemilihan router ID ini, yang pertama dia diseleksi lagi di kriteria pertama, yaitu dia akan mengambil dari IP interface loopback. Kenapa loopback? Karena loopback ini dia gak akan pernah mati down kecuali si routernya ini mati. Makanya disarankan untuk pemilihan router ID itu menggunakan interface loopback sebagai router ID di masing routernya ini. Misalkan ini router ID-nya 4.4.4 didapat dari IP interface loopback. Di sini 3, 3, 3, 3. Sini 2, 2, 2, 2. Sini 1, tik 1, tik 1, tik 1. Nah, akan dipilih router ID yang tertinggi, itu 4.4.4 menjadi DR dan BDR. Sedangkan router ID tertinggi kedua akan menjadi BDR. Nah, gimana kalau router ID-nya itu nggak ada atau sama misalkan? Itu nggak bisa ya. Bagaimana cara si router OSPF ini memilih DR dan BDR? Akan menjelaskan apa fungsi DR dan BDR ini. Router, misalkan di sini router DR dan BDR. Gitu. Coba coret dulu. Nah, misalnya contoh dapat router OSPF ini, dia akan meminta informasi, akan mempunyai informasi yang sama di setiap link state database-nya itu. Nah, jadi akan minta ke sini, informasi ke sini, dan terus. Nah, itu akan sangat membebani si routernya ini sendiri atau memenuhi trafficnya ini sendiri. Nah, ini baru 4 router. Gimana kalau ada 50 router yang saling terhubung seperti ini? Nah, nggak mungkin kalau si routernya ini akan satu-satu untuk meminta informasi ke setiap tetangganya gitu. Maka kita membutuhkan yang namanya DR dan WDR. DR ini perwakilan ketika ada update di topologi jaringannya ini, dia langsung meminta ke si DR-nya ini. DR ini akan menjadi perwakilan untuk meminta LSDB-nya atau datanya, informasi tabelnya akan diwakilkan oleh si DR ini. Jadi router ini nge-request ke DR, ini juga ke DR. Jadi dia gak perlu harus satu-satu menghubungi ke tiap-tiap router. DR ini akan menjadi perwakilan untuk proses permintaan informasi atau ada update di topologi jaringan. Lanjut, OSPF metric. OSPF metric. Metrik dari OSPF itu cost atau biaya. Nah, metrik itu apa? Metrik itu nilai yang digunakan untuk mencari jalur terbaik dari ke tujuan. Misalkan untuk mencari OSPF metrik ini atau cost, ada rumusnya, yaitu cost apparent bandwidth, yang mana secara default itu 100 Mbps dibagi interface bandwidth atau rute interface bandwidthnya
yang diubah ke dalam satuan BPS. Kita ambil contoh akan 100 Mbps dan kita menggunakan misalkan untuk link dari router 1 ke router 2 ini menggunakan pas Ethernet, di mana pas Ethernet ini untuk bandwidthnya itu 100 Mbps. Nah, 100 Mbps dibagi 100 Mbps akan didapat costnya itu 1. Itu tergantung bandwidth dari interface yang kita gunakan. Nah, untuk referensi bandwidth ini juga bisa diubah. Bisa diubah dan disarankan untuk menaikkannya jadi 10 kali lipat. Nah, di 10 lipat jadi akan di 10 GB per second dibagi interface bandwidth. Kenapa dikali 10? Karena misalkan ada link atau interface yang lebih tinggi kecepatannya bandwidthnya daripada pas Ethernet, contoh gigabit Ethernet, ada 10 gigabit Ethernet. Nah, kenaikan 10 kali lipat ini digunakan untuk skalabilitas agar enggak bertubrukan. Karena misalkan kalau 100 Mbps dibagi dengan 10 GB nilainya itu tetap 1, dia nggak ada nilai 0 di depan, dia harus nilai desimal. Maka disarankan untuk menaikkan referensi bandwidthnya menjadi 10 kali lipat. Nah, kita coba untuk penggunaan COS di OSPF. Kita hapus dulu ya. Coba gambarkan topologinya. Untuk jalur ke atas, misalkan metrik costnya itu lewat atas 5, sini 5. Ke bawah misalkan 1, sini 1, ini 5 misalkan. Nah, untuk lewat atas itu didapat costnya 10. Untuk lewat bawah, ketika lewat bawah dia akan dapat cost 6. Nah, cost yang paling terkecil, cost yang paling rendah akan dipilih menjadi base route-nya, jalur terbaik buat pengiriman datanya. Nah, gimana kalau lewat atasnya itu totalnya 10, bawahnya juga 10. Dia sama, misalkan cost mau atas mau bawah costnya 10. Gimana? Dia akan milih lewat mana? Dia akan melakukan yang namanya load balancing. Cost sama dengan load balancing. Nah, load balancing ini dia pengiriman paketnya 50-50 atau dibagi seimbang, ke atas 50, ke bawahnya juga 50. Nah, 50%, 50%. Nah, ketika sampai disatukan kembali itu untuk load balancing. Ketika cost yang didapat itu sama mau lewat atas ataupun lewat jalur bawah. Untuk cost metrik ini dia bisa kita ubah dengan sendirinya gitu. Misalnya jadi 10, kita bisa bebas menentukan rute mana yang kita inginkan. Itu jadi nggak terpaku, misalkan ini patokannya ini gigabit, jadi dia bakal ke situ terus jalannya, atau yang paling tercepat bandwidthnya dia akan dipilih. Ya, kita bisa menentukan jalurnya secara manual. Nanti mungkin kita akan praktekkan di lab. Kita lanjut aja. Ada jenis-jenis paket di OSPF. Yang pertama ada Hello Packet. Hello Packet ini digunakan untuk mencari router tetangga yang menjalankan OSPF
dan membangun adjacency sesama neighbor ini. Nah, ketika dia ingin membangun adjacency, dia akan mengirimkan yang namanya itu hello paket. Juara perkenalan saat ya perkenalan hello. Nah, hello ini dikirimkan secara multicast. Hello ini ya ini multicast, yaitu one to group atau satu ke grup ke OSPF. Grup OSPF-nya itu sendiri. Nah, multicast address-nya itu 224.0.0.5. Nah, setelah hello paket ada yang namanya DBD, database description. Ketika udah saling mengirimkan hello paket, dia akan mengakurkan database-nya masing-masing untuk sinkronisasikan. Misalkan ini database loh. Nah, kita akurkan. Nah, ini paket database description. Nah, untuk yang selanjutnya ada LSR. LSR atau kepanjangannya itu link state request. Ada LSR, yaitu LSR ini dia request informasi ke si router ke router. Request informasi bisa minta informasi tentang LSA atau informasi tentang neighbornya. Nah, ketika udah LSR ada yang namanya LSU. Link state update. Nah, ketika ada yang request LSA, dia akan mengirimkan LSU, link state update, sesuai yang di requestnya itu. Nah, terakhir ls ack link state acknowledgement. Link state acknowledgement jadi memverifikasi bahwa si paket ini udah diterima dengan baik atau ya udah diterima lah isi dari OSPF hello paketnya ini. OSPF hello paket ada network mask, hello interval. Nah, ada router priority juga yang tadi digunakan untuk memilih DR dan BDR. Nah, ada informasi mengenai hello interval dan dead interval. Hello interval ini atau jarak atau renggang waktu tiap berapa detik, si interval berapa detik si hello paket ini akan dikirim ke si router lawan secara default 10 detik. Nah, ada hello interval, ada dead interval. Dead interval ini secara default 40 detik. Dead interval ini perhitungan berapa lama waktu sampai si router OSPF-nya ini nggak menerima paket. Nah, kalau nggak menerima paket, maka si router OSPF neighbornya ini dinyatakan down. Lalu ada informasi mengenai DR dan BDR. Ketika udah ada DR dan BDR-nya, nah terakhir ada list neighbor. Nah, jadi si OSPF ini ketika mengirimkan hello paket ini, dia juga akan mengirimkan informasi mengenai list atau daftar-daftar neighbornya, daftar-daftar tetangganya. Lanjut ya untuk OSPF paket ini. OSPF LSA tipe atau jenis-jenis LSA. Untuk jenis-jenis LSA ini ada 11, tetapi ada beberapa yang belum bisa digunakan di beberapa router. LSA tipe 1 yaitu router, LSA router mendeskripsikan link status dan link host router dan mengadvertise-nya ke router yang ada di area itu.
kita gambarkan untuk LSA tipe 1 ini. Saat si router ini saling mengirimkan RID-nya masing-masing, router ID-nya masing-masing di hero packet tadi saat terhubung. Nah, ini bisa dikatakan LSA tipe 1. LSA tipe 1. RID 2. Nah, lanjut ke LSA tipe 2. LSA tipe 2 yaitu network LSA. Nah, network LSA ini mendeskripsikan link status dari semua router lokal yang terhubung ke network segmen. Nah, ini digenerate oleh CDR dan mengadvertise atau mengiklankan ke area di mana CDR itu berada. Kita gambarkan untuk LSA tipe 2 ini jaringan multi akses di mana dia saling terhubung di lokal network segmen yang sama saat mengirimkan informasi atau request informasi ke DR, dapat informasi dari DR. Nah, itu bisa dikatakan LSA tipe 2, link state advertisement tipe 2. Kita balik lagi ke tipe 3, yaitu net summary. Script dibuat oleh ABR, nanti akan kita jelaskan untuk tipe router ini. ABR untuk merepresentasikan satu tipe area dan 2 LSA ketika di advertise atau diiklankan ke area yang lain. Kita gambarkan lagi seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia dibuat oleh ABR untuk merepresentasikan satu area tipe ini dan 2 LSA dan mengadvertise-nya atau mengiklankannya ke router area lain. Area border router di mana router yang kita hapus dulu. Router yang beririsan atau bersinggungan di 2 area yang berbeda. Di sini area 10, di sini. Nah, perbatasan antara 2 area. Nah, LSA tipe 3 ini, LSA tipe 3 itu di-create oleh ABR, si ABR ini. Nah, yang tadi tipe LSA tipe 2, LSA tipe 1, LSA 1 dan 2 itu di-advertise oleh ABR melalui LSA tipe 3 ke area lain, ke area ini, ke area yang berbeda. Lanjut, LSA tipe 4. Nah, SBR summary seperti tipe 3 LSA, kecuali ini host root ya, advertise host root untuk mencapai ASBR. Untuk mencapai ASBR nanti akan saya jelaskan ASBR itu apa. Kita coba gambarkan lagi. Nah, untuk LSA tipe 4, LSA tipe 4, LSA tipe 4 ini dia tadi sudah dijelaskan seperti tipe 3 LSA, tetapi dia mengadvertise host root-nya ini untuk mencapai ASBR. ASBR itu apa? Nah, ini ASBR, Autonomous System Border Router. Autonomous System Border Router yaitu router perbatasan yang menghubungkan ke routing protokol yang berbeda. Routing protokol RIP, BGP atau pokoknya yang beda selain routing protokol SPF tadi. Nah, di advertise dari sini untuk sampai ke ASBR ini. Kita balik lagi ke LSA tipe 5, ASBR eksternal. Di-generate oleh ASBR untuk external root dan lalu menginjeksinya ke routing protokol OSPF. Topologinya masih sama, LSA 5. Nah, LSA tipe 5 ini dia di ASBR
menghubungkan ke eksternal atribut, eksternal root, protokol lain, protokol domain lain. Nah, dari protokol domain lain ini menginjeksi ke OS SPF, menyuntikkan, nah agar bisa saling terhubung meskipun berbeda protokol jaringan, protokol routing, berbeda routing protokol. Lanjut ke tipe ke-6, group membership define to MOSPF. MOSPF ini multicast OSPF. Untuk multicast OSPF mungkin udah itu beda cakupannya ke multicast. Nah, multicast OSPF ini nggak support oleh kebanyakan router. Hanya OSPF ini LSPF LSA tipe 6 ini jarang dibahas, jarang muncul. Untuk LSA tipe 7, NSSA eksternal, NSSA not so study area. Eksternal generate lagi ESBR ke dalam area NSSA. Instead, tipe LSA 5. Untuk tipe 8 ada eksternal atribut. Atribut eksternal digunakan untuk transmit BGP atribut BGP itu protokol yang beda AS ya, BGP protokol untuk exterior gateway protokol. Nah, untuk digunakan untuk transit ke dalam OSPF network. Nah, ketika si BGP ini diubah, dikonvert menjadi LSA tipe 5 paket. Jadi masuk ke LSA tipe 5 paket. Nah, tetapi fitur ini nggak support oleh kebanyakan router. Yang 9 sampai 11 OPAC. OPAC ini untuk feature extension atau ini digunakan untuk di masa depannya. Digunakan di OSPF versi 3 atau versi 6. Nah, untuk tipe 10 ini udah diadaptasi oleh MPLS seperti protokol level switching. Ada OSPF operational state, proses gimana terjadinya hubungan dari awal si OSPF ini dari belum kenal dengan neighbornya sampai dikatakan full atau full adjacency. Yang pertama ada step down. Step down ini state atau di mana si routernya ini mengirimkan hello paket. Ini mengirimkan hello paket ke misalkan ini router A, kirim ke router B. Nah, ketika hello paket tidak diterima, receive belum diterima atau nggak ada yang diterima, itu down. Lanjut ke state yang selanjutnya, dari down state menuju ke init state. Nah, init state, nah hello paket tadi diterima. Nah, ketika diterima, receive itu udah masuk ke mode init state yang berisikan router ID dari si pengirimnya, misalkan 4444. Nah, dari ke state yang selanjutnya kita masuk ke two way state atau state 2 jalur. Setelah si router misalnya router A ini sudah dapat informasi mengenai si router ID si pengirim, menerima hello paket juga. Nah, terjadi komunikasi dua arah. di mana
pertukaran informasi akan dimulai di state-state yang selanjutnya. Udah saling komunikasi dua arah. Nah, untuk di multi-access link, proses DR-BDR election ini terjadi di two-way state atau hubungan dua arah ini. Down state sampai two-way state ini proses di mana untuk establish untuk adjacency dengan neighbor, dengan tetangga. Proses ibaratnya proses pengenalan, membangun relasi terjadi di downstate sampai two-way state. Setelah membangun relasi, kita lanjut ke state yang selanjutnya, yaitu state pertukaran informasi, yaitu extart state. Di extart state, setelah tadi membangun relasi sama neighbor sampai two-way state, di jaringan point to point, seperti ini, situ dua router ini akan memutuskan router mana yang akan menginisiasi atau lebih dulu mengirimkan DBD paket, database description paket, DBD paket exchange paket. Ini dua router ini akan memutuskan siapa sih yang akan mengirimkan DBD paket ini terlebih dahulu, siapa yang akan memulai pertukaran DBD paket ini. Selanjutnya, setelah start state, kita masuk ke state exchange. Exchange ini di mana setelah router memutuskan siapa yang akan terlebih dahulu mengirimkan DBD paket, nah, jadi proses exchange atau pertukaran DBD paket, DBD exchange. Lanjut ke state yang selanjutnya, yaitu loading state. Loading state ini dimana udah saling bertukar DBD paket tadi di antara dua router ini. Nah, setelah bertukar DBD, misalkan ada informasi yang kurang, dia akan mengirimkan lagi LSR, link state request, dan link state update untuk meminta informasi tambahan. Nah, udah meminta informasi tambahan, router akan memproses menggunakan algoritma SPF yang dibuat oleh Dijkstra, Shortest Path First. Nah, langsung ke mode terakhir, yaitu mode full. Nah, full state ini kondisi di mana si database tadi udah saling sama, udah saling sinkron. Nah, udah dikatakan udah saling terhubung, udah saling mempunyai database yang sama, informasi yang sama antar router. OSPF tipe router yang ada di OSPF. Yang pertama, dimulai dari router ini. Router yang ada di area 0, area backbone, itu disebut backbone router. Sedangkan ini router yang nggak kehubung ke dua area yang berbeda, atau dia cuma satu di dalam satu area sama, nggak kehubung kemana-mana, itu disebut internal router. Nah, internal router ini dia nggak hubung kemana-mana ke area yang berbeda atau dua area yang berbeda, dia ada di dalam area yang sama, contohnya area 1 ini. Dia nggak hubung keluar atau hubung ke area 0. Nah, untuk router yang terhubung mau ke router 1, router non backbone atau ke router backbone, dinamakan ABR. Nah, area border router ini router yang menjadi perbatasan antara area non backbone, area 1 dan area 0. Nah,
area 0 ini area transit, di mana area selain area 0 diharuskan ada yang menghubungkan antara area non backbone ini dengan area backbone. Maka harus minimal ada satu area border router ABR untuk terhubung ke area 0, area backbone. Nah, kalau misalkan gini gimana? Kalau area bordernya itu perbatasan area 1 dengan area 2, misalkan ke sini. Itu nggak bisa, nggak diizinkan oleh OSPF. Jadi harus ada salah satu router yang terhubung atau beririsan dengan area 0. Jenis router yang terakhir ada ASBR. Nah, Autonomous System Border Router ini router perbatasan yang menghubungkan ke routing domain yang berbeda. Misalnya di sini routing RIP atau BGP. Nah, ASBR ini menghubungkan ke router yang menggunakan protokol routing yang berbeda. Nah, lanjut ke OSPF area. Yang pertama ada backbone area atau area 0. Bisa juga disebut transit area, yang mana area 0 ini diwajibkan ada ketika ingin mengkonfigurasi multi area OSPF area 0, 10, ya 20. Area 0 ini area wajib ketika ingin menjalankan multi area di OSPF. Kalau tanpa area 0 ingin menggunakan multi area itu nggak bisa, karena diwajibkan ada area 0 untuk transit dari area 10 misalkan ingin sampai ke area 20. Bisa, sebenarnya ada trik yaitu menggunakan virtual link untuk langsung terhubung ke area 20, tapi tidak disarankan karena bisa membebani sebuah routernya itu. Regular non backbone area. Area selain area 0 itu disebut regular non backbone area. Ada stubby area, totally stubby area, nanti akan dijelaskan. NSSA, not so stubby area, or totally not so stubby area. Nah, untuk area ini sendiri, kenapa harus ada area? Kenapa harus ada pembagian area? Karena bisa dikatakan ketika si router misalkan di area yang sama ini cuman ada satu, misalkan area 0, katakan di dalam area 0 ini ada 50 router. Nah, 50 router pasti di dalam database-nya itu mengandung banyak informasi. Informasi dari 50 routernya ini disimpan di masing-masing routernya. Nah, itu akan bisa sangat membebani si router, dan itu akan mengakibatkan lambatnya ini konvergensi atau perubahan ketika ada perubahan di area. Nah, kita split, jadi misalkan yang tadinya di dalam satu area itu ada 50 router, di split jadi di area 1 ada 25 router. Jadi beban tiap routernya itu dikurangi, di database-nya itu mengandung 25 router misalkan informasinya. Nah, ketika konvergensi atau perubahan atau ada perubahan, itu akan semakin cepat, semakin banyak area akan semakin cepat konvergensinya. Nah, semakin banyak area akan semakin cepat konvergensinya karena router yang ada di area ini dikurangi, gitu, di split menjadi area lain. Nah, router yang ada dalam satu area, router yang ada dalam satu area ini itu akan men-share
database yang sama. Nah, ketika di split, maka dia database-nya itu akan dikurang juga, sehingga beban router akan dikurangi. Jadi bisa dikatakan juga kalau ada update penambahan router, nah untuk proses pengsinkronisasian atau pengakuran database-nya itu dia lebih cepat karena dibandingkan 50 router tadi sebelum di split. Nah, ketika di split, pengsinkronisasian database-nya itu akan lebih cepat karena ketika udah beda area, itu akan beda lagi untuk database-nya, masing-masing database di area itu sendiri. Lanjut ke spesial area ya, di OSPF. Ada yang tadi area 0, area transit dari area-area selain 0. Nah, yang pertama kita masuk ke area start. Tidak diperbolehkan LSA tipe 5 eksternal untuk masuk ke area start, area ujung mana dia enggak kehubung ke ASBR atau no ASBR allow. Tidak diizinkan ASBR masuk ke area 1 stub ini. Ya enggak ada paket LSA tipe 5 masuk ke area stub. Kedua, area 2 totally stub. Ini di area 1 stub, tapi dia juga enggak mengizinkan tipe 3 LSA summary untuk masuk ke area totally stub. Nah, area 3 atau NSSA not so stub area di mana tipe 5 tidak diizinkan, tipe 5 LSA yaitu eksternal dia diizinkan masuk, tetapi ASBR diizinkan untuk masuk di area 3 NSSA. BRT itu yang tadi autonomous system border router yang menghubungkan ke router yang menjalankan protokol routing domain yang beda. Router ini. Untuk area 4 totally NSSA. Seperti NSSA, tapi di ini ada tambahan, dia tidak menerima LSA tipe 3 masuk ke area 4. Area 4 totally NSSA. Nah, untuk materi mungkin udah. Sekarang masuk ke lab. Kita lanjut lab OSPF multi area. Area yang tengah itu area 0, kiri area 10, dan di kanan area 20. Kita lanjut untuk konfigurasi OSPF-nya ini. Nah, untuk IP-nya itu udah saya set, jadi kita nggak perlu konfigurasi IP. Nah, untuk satu ini itu IP interface loopback, yang mana nanti akan menjadi RID kita, RID router ini udah kita set. Kita masuk ke konfigurasi, masuk ke mode global, konfigurasi router OSPF. Nah, untuk proses ID ini sebenarnya bebas, bukan acuan bahwa ini area, ini cuma proses ID. Tapi untuk biar nggak pusing, kita samakan aja per OSPF 10. Untuk komen pertama, untuk komen yang pertama itu network, untuk mengadvertise network yang terhubung ke router ini, mengiklankan. Kita lihat dulu untuk IP-nya itu berapa. Show IP interface brief. Nah, IP yang terhubung ke router 0 itu ada 200.100.10.1,
200.120.1 dan ada interface loopback yang mana nanti akan menjadi RID kita. Fp router ISPF 10 net 200.110.1. Nah, di sini yang akan kita gunakan itu bukan netmask subnetmask tapi yang akan kita gunakan itu wildcard mask. Cara untuk menghitung wildcard mask ini coba sini ya. 255 dikurang subnetmask yang kita gunakan. Subnetmask /30 itu subnetmask yang kita gunakan contoh 2555 dikurang 255 subnetmask kita 252 untuk subnetmask /30, maka akan didapat wildcard masknya itu 0.0.0.3 itu. Kita masuk lagi 0.0.0.3 area lihat komennya area recommended areanya area berapa area. Nah, untuk batas maksimal areanya itu ada segini, boleh dilihat langsung aja area 10 karena ini masuk area 10, enter, masukkan lagi network kita berapa 20.1. Nah, setelah mengadvertise IP ini network ini 200.100.20 ya, kita juga harus mengadvertise mengiklankan si IP interface loopback-nya juga ini. Nah, untuk IP interface loopback ini menggunakan /32 net 1.1.1.1. Nah, subnetmasknya karena /32 itu sama 255.255.255.255. Nah, maka wildcard masknya itu 0.0.0.0 area 10, enter, exit. Nah, untuk router 0 udah kita konfigurasi, kita masuk ke konfigurasi router selanjutnya, router atas dulu. Masuk lagi seperti tadi, kita lihat dulu IP-nya, show IP interface brief. Bisa dilihat IP-nya, langsung masuk aja kita ke router SPF 10. Kita advertise lagi IP-nya, IP ini kita advertise 200.110.2 03 area 10. Apa masih area 10 karena interface ini masih kehubung ke area 10 sih, untuk area 10 kita tunggu. Nah, proses adjacency tadi udah masuk ke full step. Nah, NBR 111 router ID si router 0 tadi ini berarti udah full adjacency dengan router 0. Lanjut, masukkan lagi networknya
Untuk network yang 30.1 ini dia kehubung ke area 20. Hanya kita atur 3 area 20 karena interface-nya terhubung ke area 20. Enter. Net 200.150.1.000.3 area. Nah, IP yang network 200.150.1 ini dia kehubung ke area 0, area backbone. Hanya kita isi dengan area 0. Jangan lupa kita masukkan advertise juga IP interface loopback-nya 222.2.0.0.0 area 0. Kenapa area 0? Karena si routernya masuk di area 0. Kita define jadi area 0. Oke, exit. Konfigurasi di router 1 udah selesai. Lanjut ke router bawah, router 3. Bisa kita lihat proses untuk adjacency-nya udah selesai di masing-masing router. Tadi router 1 dan router 0. Enable configure terminal. Kita lihat dulu IP-nya. Interface B. Nah, masuk lagi ke router OSPF buat define advertise si networknya. Net 200.120.2.0.0.3 area 10. Nah, 20 titik ini mengarah ke area 0, area 10. Enter. Kita tunggu untuk masuk ke pool adjacency. Nah, udah terjadi proses pool adjacency antara router 0 dengan router 3. Kita lanjut advertise root network yang lainnya. Network 200 140.1 0.0.3 area 20. Area 20. Lanjut advertise area network 60.1 60.1 yang mana 60.1 ini networknya mengarah ke area 0, area backbone. So, ingat advertise juga IP loopback-nya yang 1.0.0 area 0. Exit. Kita lihat udah saling pool adjacency. Di sini juga udah ada keterangannya. Don't pool. Lanjut ke router 4, router yang di area 20. Duplicate address sebentar, ada duplicate address dulu, kita perbaiki dulu ya. ntg 0 n connect intg 02
IP ADB 207.2. Maaf, tadi ada duplikat address di router ini. Kita lihat dulu IP yang terhubung ke router 3, router 4 ini. Nah, kita lanjut lagi masukkan konfigurasinya. Router SPF SPF 10 network 200.140.2.000.3 area 20. 140 ini masih di area 20. Enter net 232. Kita tunggu sampai full adjacency. Kita lanjut net 200 170.1 enggak masuk ke area 20 net 3333 000 area 20 set. Oke. Lanjut ya, lanjut IP. Kita lanjut aja SPF 10 terus 52 no. Net 70.2 area 20 70.2 55 pik 00 area 0. Sudah saling terhubung. Kita coba untuk pingnya. Nah, ping dari router 0 ke router 4 yang berbeda area sudah bisa saling terhubung. Coba, sudah sukses ya, saling sukses. Kita coba simulasi si paketnya ini yang menggunakan jalur mana. Menggunakan jalur bawah. Jalur bawah kita akan coba tadi yaitu manipulasi metrik agar jalur jalannya ini enggak lewat bawah. Kita coba metrik
T INTG 001 IP OSPF cost kita tinggikan costnya jadi 200. Coba lihat untuk pengiriman paketnya akan melewati termana. Nah, karena cost yang di bawah itu lebih tinggi daripada atas, dia akan lewat atas karena paling rendah. Itu udah saling terhubung. Coba verifikasi show IP. Klik. Nah, untuk rootnya tanda O ini artinya OSPF ya. OSPF. IA ini inter area. Ting tabelnya udah. SPF database. Nah, ini cuman beberapa router pun database-nya udah sebanyak ini. Jadi gimana kalau banyak router? Nah, ada itu split area ini sangat bermanfaat. Mungkin terima kasih untuk lab sekian. Terima kasih bagi para audiens yang sangat antusias ya dalam sesi webinar hari ini. Mungkin sekian ya untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi pemateri yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan ya. Jadi sebelumnya saya mohon waktu sebentar untuk menginformasikan sesuatu. Menyusul materi pada day 1, melihat banyaknya antusiasme audiens dalam pembelajaran lebih tentang VXLAN, kami dari pihak PPN berencana untuk membuat sesi khusus di mana dalam sesi tersebut kita akan membahas tuntas lab VLAN unicast, multicast, dan EVPN. Bagi rekan-rekan yang berminat bergabung dalam pembahasan labnya, kami berencana untuk mengadakan sesi khusus dengan deskripsi pemateri Bapak Muhammad Ruhianto, kemudian topik tentang VXLAN, unicast, multicast, dan EVPN, venue menggunakan Webex. Untuk informasi lengkapnya akan di-share di grup Telegram IP Networking. Di sini saya izin untuk mempresentasikan ya tentang profil Bestpat Network. Apa sih Bestpat Network itu? Jadi Bestpat Network itu menangani IT networking training dan consulting. Nah, kita sendiri berlokasi di Jalan Nomor 2, nomor 154, Perumnas 1, Kota Tangerang. Ya, bagi yang mau mampir, boleh mampir ya. Nanti kita diskusi bareng gitu ya. Di sini ya, saya akan menjelaskan sistem integrator tentang Bestpat Network. Jadi, Bestpat Network ini menerima network planning and design. Jadi kita menerima jasa proses berkesinambungan untuk meliputi desain topologi network yang bertujuan untuk memastikan jaringan komunikasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Jadi, selain cepat, tepat juga harus dipertimbangkan ya, dan Bestpat Network menyanggupi itu untuk menjadi solusi kebutuhan jaringan Anda. Nah, network implementation juga salah satu keunggulan dari ini. Jadi kami tuh menyediakan jasa network implementation meliputi proses instalasi jaringan, upgrade-nya maupun pengamanan backbone perusahaan ya. Ada juga network monitoring nih. Network monitoring itu proses analisa jaringan secara terus-menerus ya. Apakah di situ adakah failure
ataukah misalnya ada downtime, nanti kami pastikan bahwa downtime-nya itu tidak lama gitu. Nah, kemudian ada network maintenance yang kami tawarkan juga, terdiri dari kontrak permasalahan, call test, ataupun kontrak tahunan meliputi pengecekan device dengan troubleshooting. Jadi kami juga menerima per project ya, atau misalnya membutuhkan kontrak tahunan seperti pengecekan perangkat yang rutin per tahunnya, atau misalnya kebutuhan untuk training tahunan. Nah, Bestplat Network menerima barangkali ada di sini ada partisipan yang berminat gitu ya. Kemudian ada juga in-house training. Nah, kita juga mengadakan training nih untuk karyawan supaya nanti karyawan kita diharapkan untuk upgrade skill ya dengan cara mengikuti in-house training ini. Jadi nanti bisa hubungin aja ke kami ya. Kontak centernya ada di bawah. Bisa melalui Facebook, Telegram, email maupun YouTube ataupun web-based network-nya. Kemudian ada juga network assessment, kita membantu ya metode assessment yang dimana metode assessment itu kan sangat diperlukan ya agar kita tahu cara mengenai kondisi jaringan kita, termasuk di dalamnya juga identifikasi ada masalahnya, risiko, dan cara memperbaikinya. Nah, kita sertakan analisis dari jaringan situ, kemudian nanti best practice-nya kita sampaikan ya, diharapkan agar jaringan kita selalu stabil dan walaupun di situ ada failure kita dengan cepat bisa mengatasinya. Kemudian IT networking consultant juga kita juga menyediakan assistance untuk menangani permasalahan yang ada di dalam jaringan Anda gitu. Konsultasi aja ke Bestplat Network, setiap ada permasalahan pasti ada solusinya gitu kan. Karena kami itu akan selalu standby di mana ketika kita dibutuhkan tinggal kontak kita, apapun permasalahan Anda tinggal sampaikan, nanti kita carikan solusinya karena setiap masalah pasti ada solusi ya. Nah, kemudian di bawah ini ada ini ya yang tertampil di slide nih, ada beberapa klien dari Bestplat Network. Ya, klien yang sudah pernah kami tangani di antaranya Watsons, Otoritas Jasa Keuangan, Telnet, kemudian Jakarta International Container Terminal, ada PAI IT Security, ada Satek juga, Ria Husana, Defense, Visionet, Perum Jasa Tirta, Starcom, Sekolahan .id, Teleperformance, Mira, Zoho, gitu kan. Kemudian di sini ada lagi Fujitsu ya. Nah, kemudian ada Fakultas Komputer Sains Jakarta, BPKT, Kantor Imigrasi Auto, Palo Alto ya di sini, Palo Alto IP. Kemudian Antara Jaksa, Kementerian Keuangan juga pernah kita ya, ada Sinergi Pratama, ada Universitas Esa Unggul juga udah menggunakan jasa kita, ada Ebara, BKKBN, kemudian ada juga Kaltim pada Industri, di sini ada Universitas Nasional juga, kemudian ada Politeknik Negeri Tanah Laut, itu sudah pernah menjadi klien kami, ada NTT juga, ini salah satu badan usaha negara ya, BUMN, ada BNPB di sini, kemudian ada provider 3, HPC, itu training center, kemudian CIMB Niaga itu ya salah satu klien kami dari segi bank gitu ya. Kemudian ada Metrocom juga. Nah, kemudian ada beberapa nih yang bisa kami sampaikan mengenai experience project kita nih. Di antaranya itu yang paling yang satu ya, yang terbaru ini dia merupakan teknologi terbaru ya. Yang mungkin ini lagi booming-boomingnya nih, yaitu implementasi VXLAN dan VPN multi-site. Nah, kami udah pernah menangani proyek tersebut ya. Jadi barangkali berminat untuk mengimplementasikan VXLAN dan VPN ini, bisa hubungi aja kami. Kemudian kami juga bisa menangani redesign MPLS ya pada IP RAN network, kemudian implementasi Cisco ACI, kemudian kita juga menangani setup BGP, internet maintenance, kemudian network design juga ya seperti yang di awal, managed service juga kita terima, new installation IT network, kemudian replace core switch, dan juga optimization IT network sudah pernah kita tangani, ATM yang juga tunai mandiri menggunakan multi homing gitu ya, sistem routingnya sudah pernah kami jalankan, pengadaan perangkat jaringan data center sudah pernah, kemudian setup IT network ke CCTV,
Ada juga IT Network Assessment itu. Nah, kemudian yang terbaru ini, akhir-akhir ini ada rollout and device di banking. Jadi kalau setiap tahunnya ada replacement perangkat di bank ya. Kami juga sudah pernah menangani case tersebut. Kemudian implementasi radio server, setup infra, PC, DC dan DRC. Nah, jadi beberapa project experience kami tersebut diharapkan meyakinkan Anda untuk menjadikan Bespat Network sebagai IT konsultan Anda gitu. Nah, ini beberapa dokumentasi ketika kami menjalankan project ya. Ada instalasi kabel, terus kemudian staging rak, staging perangkat juga. Ini ada mengkonfigurasi ya di data center, kemudian rapid tentang implementasi jaringan, training in-house juga ya. Itu beberapa contoh dokumentasi kita. Yang di slide selanjutnya bisa dilihat. Oke, di atasnya dokumentasi dari pengalaman proyek kita. Karena kita mengutamakan lancarnya jaringan Anda untuk cepat dan tepat ya. Jadi prioritas kami adalah kepuasan pelanggan. Nah, untuk dari itu, jika Anda berminat menggunakan jasa kami, bisa saja hubungi kami di email info Bespat Network atau dari Instagram kami. Nah, kemudian di berikut ini ada contoh produk-produk ya yang pernah Bespat Network launching nih. Di antaranya yang pertama ya, ini best seller kita, Workbook CCNE Bespat Network, dibuat oleh CEO dari Bespat Network ya, Pak Dani Wiyoto, di CCIE. Nah, ini bisa banget ya digunakan buat kita yang mau belajar dasar-dasar networking. Atau misalnya kita belum paham tentang jaringan, mau mengenal gitu ya, dengan cara yang family friendly gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari buku Workbook CCNA Bespat Network ini. Kemudian selanjutnya ada handbook MPLS dasar ya, dan L3 VPN dibuat juga oleh Bapak Dan Wiyoto. Nah, ini bisa di-download ya di website kami. Nah, selanjutnya bagi Anda yang belum terlalu paham menggunakan Zoom ya, step by step-nya, nah itu kami sediakan juga handbook Zoom. Barangkali kita dituntut untuk sering menggunakan Zoom ya, namun masih ada keterbatasan. Kita mau cari cara, kita mau memakai suatu fitur tapi nggak tahu cara pemakaiannya. Nah, coba aja download handbook Cloud Zoom Meeting ini di website kita. Nah, ini dibuat oleh salah satu tim kita ya, Jiki Hendriawan beserta tim Bespat Network. Nah, ada juga di sini handbook tutorial registrasi IP phone CUCM dibuat oleh saudara Ipang Asep Sofiandi dan tim Bespat Network juga. Ada juga handbook staking Cisco Switch 3750 nih. Bagi yang mau mengenal lebih dalam tentang Cisco Switch 3750 ini, atau jika ini stakingnya gitu, nah bisa coba nih handbook Cisco staking ini download di situs Bespat Network ya. Kemudian barangkali mengalami kendala, coba bisa gunakan handbook ini sebagai referensinya. Dibuat oleh Danang Kurniawan dan tim Bespat Network. Nah, ini ada baju nih, merchandise, salah satu merchandise Bespat Network. Jadi di sini ada baju ya, jadi bertuliskan Never Stop Ngoprek. Diharapkan dengan memakai baju ini memacu semangat kita untuk ngoprek ya, jadi kita selalu ingat Never Stop Ngoprek. Nah, untuk pemesanannya bisa melalui email info@bespatnetwork.com ya. Kemudian di sini ada versi warna hitamnya nih, untuk di belakangnya tagline itu pantang pulang sebelum ping reply. Karena ping reply itu kan kebanggaan ya, makanya kita harus tuntas semua dengan sesuatu agar ping kita reply. Nah, diharapkan baju ini juga memicu semangat kita nih. Nah, ini baju ini tersedia dalam ukuran pendek dan ukuran lengan panjang. Nah, ukurannya mulai dari S, M, L, XL, dan XL. Ya, terima kasih sudah menghadiri acara webinar Ramadan bersama Bespat Network. Salam pantang pulang sebelum ping reply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.